Sobat Milenial, masih di program Ngobrol Bareng. Tentunya masih sama aku VJ dan kita masih sama Seruni nih, ngebahas soal karirnya di dunia entertainment, khususnya di dunia peraktingan gitu. Tadi seru banget sih, di segmen 2 kita udah ngedengerin bagaimana Seruni menjadi seorang pemeran utama sebagai Dewi gitu ya di Lovepreneur, yang sangat luar biasa gitu emosinya dan memahami sebagai karakter seorang Dewi itu gitu. Wah, luar biasa sekali. Tapi Seruni, apa sih asiknya berkarir di dunia acting itu? Asiknya berkarir di dunia acting itu lebih kepada aku bisa meluapkan unek-unek juga sih Kak. Karena kan kita berseni peran, kita bebas mengeksplor sebagaimana kita mau menjadi apa yang diperankan itu. Jadi aku senangnya karena memang ini adalah karena hobi, jadi kayak bisa eksplor dan bisa mengeluarkan kayak karena kita memerankan suatu tokoh, suatu karakter itu tuh kita bisa belajar gitu kan, mempelajari banyak karakter. Dan tentunya serunya aku bisa ketemu dengan banyak orang. Dan dulu itu kalau misalkan lihat TV kan, itu kalau misalkan orang-orang masuk TV itu gimana sih prosesnya, syuting itu gimana sih prosesnya. Dan akhirnya aku pun sampai kepada ternyata program-program besar, film-film besar itu dibuatnya seperti ini. Akhirnya lebih tahu lagi dan mungkin akhirnya juga kenal dengan orang-orang yang ternama gitu kan. Jadinya asiknya adalah kita bisa di-challenge untuk lebih bisa explore di sana, lebih bisa berbaur dan beradaptasi dengan orang-orang baru yang mana orang-orang itu tuh yang sering tampil di publik juga. Jadi aku sih sedang ini sih Kak, ingin masuk sanggar rencananya sih insyaallah. Jadi nanti di sana kan mungkin banyak sedikit memang ada tokoh-tokoh artis yang sudah sering main gitu kan. Jadi mungkin aku bisa belajar sama mereka juga dan ketemu dengan orang-orang yang mungkin banyak diidolakan. Jadi mungkin kita bisa lebih belajar gitu sih Kak. Biasa sekali ya. Banyak memainkan segala peran yang sampai akhirnya kadang suka jadi pembelajaran untuk hidup sendiri gitu ya kadang. Iya. Wah, luar biasa. Nih Seruni, kalau misalkan disuruh milih gitu ya, atau mungkin punya kesempatan gitu, pengen beradu acting sama siapa nih kalau boleh tahu? Atau role model actingnya mungkin siapa gitu? Role model acting sebetulnya aku lebih ke Dian Sastrowardoyo karena aku suka acting yang natural dan kan aja gitu loh Kak Dian sama Putri Marino. Kemarin aku karena mungkin hype Layangan Putus ya, dan akhirnya aku terkejut melihat aktris seorang Putri Marino yang mungkin aktingnya nggak kaleng-kaleng dan itu tuh keren banget. Akhirnya mungkin kalau aku bisa milih se-frame, aku pengen beradu acting sama Kak Putri Marino pun Dian Sastro. Amin, ya Allah, semoga ya di depannya bahkan punya peran yang kayak si Putri Marino di Layangan Putus itu ya. Tapi mungkin nggak ada cerita-cerita drama kayak di film itu juga gitu ya. Oke, nih Seruni, mungkin setelah menjalani karirnya sebagai seorang aktris gitu ya, aktor gitu. Nah mungkin kan pasti banyak gitu ya perubahan-perubahan yang mungkin bisa kamu rasakan sampai saat ini, khususnya mungkin banyak sekali teman-teman yang tahu kamu siapa sekarang, bahkan orang-orang jadi tahu gitu ya sebagai influence gitu. Tapi selama ini, sejauh ini gitu ya, apa perubahan yang kamu terima dari sekarang kamu sudah terkenal sekarang tuh gimana? Apa perubahan apa yang kamu terima? Belum terkenal banget sih Kak kalau di sosok. Jadi kalau perubahan yang aku dapetin itu sebenarnya karena mungkin lebih kayak ketika aku udah pernah memainkan di film ini atau apa, mungkin teman-teman lebih mudah menerima aku dan mempercayai aku ketika memang kita mau ada kolaps nih. Misalkan aku memang diminta untuk entah menjadi talent di satu apa gitu, mungkin karena melihat portofolio aku yang bisa dikatakan udah pernah main di sini, jadi kayak lebih mudah diterima dan orang-orang kasarnya mungkin nggak meragukan ya, meskipun masih banyak kekurangan dari aku pribadi, tapi kayak oke, percaya nih Seruni bisa menjadi talent gitu. Nah terus kalau dari selain itu, karena mungkin aku juga
ada terima endorse juga beberapa dan photoshoot. Nah mungkin jadi akhirnya beberapa brand itu juga karena kita udah pernah di satu brand itu, mungkin itu juga lumayan dipertimbangkan. Jadinya alhamdulillahnya banyak orang yang lebih percaya sih Kak, karena ada beberapa yang udah aku capai gitu kan ya. Jadi teman-teman mungkin lebih mudah aja gitu untuk ngasih kerjaan ke aku. Alhamdulillahnya sih kayak gitu. Nah itu kan mungkin sekarang bisa dikatakan public figure gitu ya. Kadang mungkin banyak hal yang sekarang jadi center orang banyak gitu ya. Apalagi di sosial media sekarang aktivitas apapun kita bisa tersorot gitu ya. Tapi ngerasa terbeban sendiri gak sih Sheruni? Beberapa kali sih sempat terbebani karena mungkin aku pribadi kan orangnya sebenarnya lumayan proaktif dan suka bercerita apapun di sosial media. Jadi akhirnya tapi ketika aku mungkin mau di sosial media tuh aku spam, mungkin aku upload daily activity aku atau mungkin aku sekedar cerita, aku benar-benar harus ngefilter mana cerita yang untuk konsumsi publik, mana yang konsumsi teman-teman aku atau circle aku sendiri atau keluarga. Jadi lebih memilah dan memilih mana yang aku share, mana yang bisa aku share dan mana yang enggak. Jadi ya sebetulnya harus ini ya karena harus jaga brand juga, jaga branding diri, nggak boleh yang terlalu gimana-gimana, harus pada sesuai dengan rules-nya gitu kan, karena mungkin pembawaan aku juga berhijab yang santun, jadi kalau mungkin mau upload sesuatu nggak boleh yang asal sembarangan, jadi benar-benar harus ngefilter mana yang sekiranya memang karena udah lumayan disorot ya, ada beberapa orang yang mungkin karena aku nggak kenal dan dia kenal dari cara-cara aku, jadinya mungkin bisa dikatakan apa yang aku lakukan itu akan dilihat betul, jadinya harus lebih berhati-hati aja, nggak bisa asal sembarangan posting story ataupun posting video yang nggak ada manfaatnya, bisa dikatakan. Itu sih yang jadi ya. Jadi memfilter diri kita ya untuk bisa men-share sesuatu apapun di sosial media ya. Dan untungnya sekarang Instagram mungkin ada close friend, jadi kita bisa men-share sangat sesuatu hal ya cuma teman-teman terdekat aja gitu ya. Waduh luar biasa sekali. Nah Sheruni, tapi kamu sejauh ini gitu ya ada kepikiran untuk beralih profesi di profesi lain? Apakah pengen tetap terus eksis di dunia entertainment ini? Cita-citaku ke depannya sebetulnya ingin bisa menjadikan di dunia entertainment itu sebenarnya sebagai profesi utama aku sih Kak, cita-cita. Cuman nggak menutup kemungkinan juga aku bakalan lebih eksplor banyak hal karena kan mumpung masih muda juga. Aku karena mungkin di entertainment ini aku sambi juga ya kasarannya. Aku bisa sambi, mungkin aku tuh sekarang lagi tertarik ke dunia entrepreneur juga karena mungkin nggak sedikit juga teman selebgram lainnya ataupun artis yang punya bisnis, karena aku sedikit banyak juga mau belajar ke arah sana karena kan mungkin bisa dikatakan di dunia entertain itu kan nggak selamanya langgeng ya Kak, jadi kita juga bisa berekspresi mungkin ataupun juga mencari kesibukan lainnya. Mungkin kalau aku lebih kepengen menekuni di dunia bisnis juga, tapi juga sempat pikiran untuk lanjut S2 dan menjadi dosen. Jadi kalau sekarang tuh sebenarnya masih di banyak kepinginan-kepinginan yang akhirnya ini mumpung masih muda nih pengen banyak ini juga nih, jadi kayak pengen dosen juga lah, pengen jadi bisnis womanpreneur juga, jadi pengen jadi entertain juga. Jadi kalau misalkan bisa diambil semuanya nih, pengen nih ditekuni satu-satu gitu. Cuman kan ya cuman sendiri gitu kan, cuma satu orang, nggak bisa dibelah jadi banyak bagian, jadinya ya pelan-pelan aja. Kalau misalkan stepnya nanti di dunia entertain aku udah sampai di mana di titik yang menurut aku udah aman, ya mungkin aku bisa nanti belajar di entertain atau mungkin aku bisa lanjutin S2 aku dan jadi dosen. Gitu sih Kak. Semoga ya apapun pilihan kehidupannya, yang penting ngejalaninnya happy dan pastinya sesuai dengan yang ada gitu. Oke. Tapi berarti sekarang kuliahnya udah lulus kah atau sedang menjalani proses skripsi? Sekarang di semester akhir lagi nyusun skripsi, ya semoga sebentar lagi selesai ya Kak ya, doakan saja. Karena nih mungkin banyak distraction dari mungkin kerjaan-kerjaan yang kadang bikin susah untuk nyelesain skripsi gitu sih Kak.
Nah, tapi kan berarti kan kemarin-kemarin gitu ya, 2 tahun terakhir ini kan kamu aktif gitu ya di dalam karir kamu sebagai seorang aktor gitu ya. Nah, itu gimana sih cara kamu ngebagi waktu kuliah dan juga karir kamu tuh? Jadi pada awalnya karena pas aku masuk ke dunia entertain itu juga itu pas masih sekitaran semester 6-7 di mana masih lumayan aktif juga kuliahnya. Aku benar-benar membatasi karena memang prioritas utama aku tuh kuliah ya Kak. Jadinya ada beberapa hal yang aku tolak dalam artian saat itu sih aku lagi ada project series di salah satu nasional juga. Itu pas pandemi juga, jadi kan kuliah tuh bisa online. Nah, ketika ada sela-sela waktu dan itu aku bisa nyesuaiin jadwalnya, aku tetap kuliah dan masuk pas aku lagi syuting. Tapi kalau enggak, aku nge-skip tuh jadwal-jadwal syuting yang mungkin banyak tawaran, tapi itu bentrok sama jadwal kuliah aku. Jadinya prioritas utama tetap kuliah dan itu bener-bener nggak mau aku campuri dengan syuting-syuting yang kiranya masih bisa di skip gitu Kak. Jadinya bener-bener fokus ke kuliah sih Kak, lebih banyaknya rada banyak ngebuang job ya pas ada jadwal kuliah gitu sih Kak. Tapi yang paling penting, yang paling utama adalah yang penting kuliah dulu ya diutamakan. Jadi mungkin tadi yang Sharuni katakan banyak men-skip job-job, yang penting kuliah ini jangan tertinggal. Apalagi mungkin universitas negeri yang sangat mengedepankan absensi gitu ya. Tapi mungkin pandemi ini jadinya berkah gitu ya, jadi bisa explore sana sini gitu. Iya, alhamdulillah juga sih Kak. Aduh, luar biasa. Nih Sharuni, aku pengen minta pandangan kamu ya sebagai seorang muslimah, sebagai anak muda gitu ya, dan mempunyai berbagai karir dan perjalanan proses panjang hidupnya, nggak cuman sekedar aktif di dunia acting, tapi kegiatan-kegiatan lain juga kamu ikuti gitu ya. Nah, gimana sih kamu ngelihat banyak sekali mungkin anak muda sekarang yang sudah sangat aktif gitu ya, kita bisa lihat di sosial media gitu, banyak sekali anak-anak muda yang mungkin sekarang sudah menemukan karir-karirnya nih. Pandangan kamu sebagai anak muda gimana? Oke, jadi kalau menurut aku melihat teman-teman di luar sana yang akhirnya sekarang udah menggapai karir dan mungkin impiannya sih, aku turut berbahagia, senang juga karena melihat mereka juga produktif ya Kak, artinya mereka bisa fokus untuk mencapai apa yang dia mau, yang mana mungkin itu buat mereka karena melalui proses-proses juga. Aku sangat mensupport dan senang juga aku dan banyak orang lain di luar sana yang akhirnya mungkin sampai pada tahap menemukan nih cita-cita dan karir mereka. Jadi aku sangat-sangat support juga karena mungkin aku juga bagian dari mereka yang mungkin berproses dari bawah, yang akhirnya banyak ketemu, banyak mengeksplor, banyak bertemu dengan pengalaman-pengalaman yang gak enak dan akhirnya bisa mencapai apa yang dia pengenin. Itu suatu privilege juga bahkan, karena mungkin gak sedikit juga di usia sekarang yang muda, banyak orang yang malah memanfaatkan usia muda kayak masih muda, nanti aja gitu kan, masih muda, aku masih bisa leha-leha, masih muda, aku masih bisa main-main ke sana, masih nurutin ego kesenangan masing-masing. Tapi aku melihat teman-teman yang udah bisa fokus di karir mereka, itu adalah satu kebahagiaan juga, karena mereka sadar bahwasanya apa yang kita punya sekarang, waktu yang kita miliki sekarang itu tuh nggak bisa keulang 2 kali. Jadi kita bisa belajar dan bisa memanfaatkan apa yang kita punya waktu yang kita sekarang untuk lebih belajar dan eksplorasi hal-hal yang mungkin bisa menunjang karir kita ke depannya. Jadi aku turut bahagia juga melihat semua orang dan anak-anak muda sekarang lebih produktif dan juga tentunya bisa mencapai goals yang mereka inginkan gitu Kak. Justru bukan melihat banyak anak muda yang eksis di dunia entertain ataupun karir-karir lain sebagai persaingan ya, justru malah sebagai hal yang sangat bagus gitu ya menurut Sharuni gitu. Iya. Nah Sharuni, kalau boleh tahu apa sih target kamu ke depan gitu? Target aku ke depannya, tadi aku sempat cerita sedikit, setelah aku menyelesaikan aku S1 ini, ke depannya aku insya Allah pingin masuk sanggar
lebih ngasah kemampuan seni peran aku, dan tentunya mungkin di sana aku bisa lebih banyak dapat relasi yang mungkin akan memudahkan aku mungkin untuk dapat peran gitu kan ya, dan juga bertemu dengan orang-orang yang mungkin satu visi misi gitu kan. Jadi mungkin kita lebih banyak bisa belajar sama orang-orangnya langsung. Dan kemudian setelah mungkin aku bisa masuk sanggar, ya aku cita-citanya mungkin masih panjang, masih belajar di dunia seni peran ini sendiri, dan tentunya goalsnya pingin bisa main di film layar ataupun mungkin di layar kaca sendiri, dan pingin juga aktif di berbisnis gitu tadi yang aku bilang. Selain nanti misalkan aku udah mencapai set di mana di internet mungkin udah aman, mungkin nanti aku juga akan belajar di dunia entrepreneur sendiri. Itu sih kan. Betul sih, luar biasa sekali. Semoga target kedepannya bisa tercapai dengan proses yang dimudahkan oleh Allah ya, amin sebenarnya. Oke, Saruni, mungkin terakhir nih, closing statement yang mungkin bisa kamu sampaikan untuk sobat milenial di rumah, silahkan. Oke. Halo sobat milenial semuanya, aku Saruni. Aku cuma memberikan sedikit pengalaman aku yang mana buat teman-teman yang masih muda sekarang, silahkan manfaatkan masa muda kalian, silahkan mengeksplor hal apapun yang kalian ingin capai. Jangan takut dan buang jauh-jauh rasa malas, karena mungkin di waktu sekarang ini waktu-waktu yang dimana kita masih bisa kesana kemari, manfaatkan sebaik mungkin agar nantinya ketika kita sudah mungkin di waktu yang bisa dikatakan udah tua gitu kan, kita bisa mencapai dan bisa menikmati hasil yang kita sudah lewati prosesnya saat di usia muda. Jadinya jangan takut-takut mengeksplor, apalagi yang mungkin punya cita-cita kayak aku pribadi pengen jadi artis gitu kan, pengen main film sama Putri Marino Dian Sastro. Nah itu nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang mustahil. Selagi kita mau, kita terus berusaha dan minta ridho orang tua, itu sih. Jadi tetap semangat buat siapapun yang sedang berjuang sekarang. Oke, terima kasih banyak Saruni. Ini kebetulan karena waktunya sangat terbatas gitu ya, sebenarnya banyak banget hal yang mungkin banyak ingin ditanyakan kembali, tapi waktunya sangat singkat sekali. Tapi semoga nih Saruni bisa langsung hadir ke studio BRTV ya. Oke, makasih Saruni. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-temannya. Terima kasih. Dan terus semuanya. Baik, Sobat Milenial, tadi kita udah ngobrol banyak sama Saruni gitu ya. Seorang anak muda yang sangat menginspiratif banyak orang dengan perjuangan karirnya sebagai aktor gitu ya. Dan semoga pembahasan kita di kali ini bisa bermanfaat untuk Sobat Milenial di rumah. Aku Via Julita atau VJ, pamit undur diri. Terima kasih udah nonton Ngobrol Bareng. Jangan lupa tetap terus saksikan Ngobrol Bareng di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.